apakah benar bahwa tanah Indonesia masih subur? Nah, ternyata dari para pemantauan, para ahli, itu menyatakan bahwa sekarang tanah Indonesia dulu subur, Bu, betul. Tetapi sekarang itu ternyata sudah sakit parah. Bagaimana teknik memulihkan atau mengobati atau penyehatan tanah yang sudah sakit supaya menjadi tanah yang sehat kembali? Ini tadi permasalahan di lahan kering ini sangat sempurna kompleks permasalahannya. Jadi permasalahannya tanahnya sudah miskin bahan organik rendah, kesuburan rendah, pH-nya masam, ada zat plastik semua di sini sempurna. Pertanyaannya, apakah indikator bagaimana kita cara mengetahui bahwa tanahnya sakit? Pada pertemuan sore ini kita akan membahas dan mengulas tuntas mengenai tanah sebagai jantung kehidupan bagi petani. Selama saya di FMC ini banyak sekali bertemu dengan petani yang mengatakan bahwa pestisida saya sudah bagus, benih saya sudah bagus, pupuk saya sudah optimal, sudah bagus, sudah sesuai rekomendasi. Tapi kenapa produksinya tidak meningkat sesuai dengan harapan? Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pelajari di era sekarang ini untuk bisa bersaing secara global dengan negara-negara lain dalam hal produksi dan kualitas hasil. Hadir di tengah-tengah kita semua adalah Pak Tualar Simarmata. Beliau adalah salah satu pakar tanah yang bisa memberikan kepada kita wawasan, mungkin cara berpikir baru, bagaimana sih kita bisa mengelola lahan pertanian kita ini, karena banyak yang bilang bahwa lahan pertanian kita ini adalah titipan dari anak cucu kita yang harus kita jaga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sepakat atau paling tidak berbagai pihak sepakat menyebutkan Indonesia itu adalah merupakan negeri indah kepingan dari surga. Bahkan saking indahnya negeri kita, saking suburnya negeri kita, banyak lagu-lagu yang menggambarkan betapa suburnya Indonesia. Masih barangkali kalau yang generasinya umurnya seumuran saya, itu ada lagu Kolam Susu. Itu apa saja dilempar jadi. Kemudian lagu Tanah Airku Indonesia, itu semua menggambarkan betapa subur dan makmurnya Indonesia. Oleh karena itu kita dianggap sebagai suatu masyarakat yang hidup di dalam kepingan surga. Hanya saja tentu ini perlu kita cermati. Betulkah demikian? Apakah benar bahwa tanah Indonesia masih subur? Nah, ternyata dari para pemantauan, para ahli, itu menyatakan bahwa sekarang tanah Indonesia dulu subur, Bu, betul. Tetapi sekarang itu ternyata sudah sakit parah. Di berbagai tempat itu bahkan bisa diperkirakan sekarang kurang lebih 90% dari lahan yang ada sudah sakit parah atau sakit keras. Nah, biasanya oleh karena itu pada sore hari ini kita akan berbahas atau berbagi pengalaman bagaimana teknik memulihkan atau mengobati atau penyehatan tanah yang sudah sakit supaya menjadi tanah yang sehat kembali. Ini Bapak lihat sekarang di sini, Indonesia sebagai negara agraris, itu kita selalu sekarang itu dihadapkan kepada masalah pangan. Bapak lihat di sini ada batu besar, ada di bawah. Nah, Bapak yang di bawah ini bisa juga petani, bisa juga ini sumber daya lahan. Menanggung beban sekian beratnya untuk bagaimana bisa kita untuk memproduksi pangan yang cukup untuk penduduk Indonesia, karena pertambahan penduduk di Indonesia sangat cepat. Sekarang penduduk kita kurang lebih 270 juta, dalam 30 atau 40 tahun mendatang akan 500 juta. Ini artinya apa? Itu kebutuhan pangan akan meningkat. Di sisi lain juga akan terjadi pemiskinan tanah juga alih fungsi lahan. Kemudian ada satu lagi di sini yang nanti yang kita sebut dengan pemanasan global, perubahan iklim. Ini yang menyebabkan juga menjadi berbagai permasalahan. Makanya kalau Bapak ingat sekarang, kalau dulu kalau di Jawa Barat itu musim tanam itu ada dua, ada yang disebut Asep, April September, sama Okmar, Oktober sama Maret. Tetapi ternyata sekarang itu tidak lagi berlaku karena musim tanamnya bergeser. Atau si Asepnya kemana, si Okmarnya kemana. Kadang-kadang di Jawa Barat itu baru nanam itu mulai Desember.
Padahal harusnya musim hujan itu berada pada musim akhiran September atau Oktober. Kemudian pada gambar terlihat ini, Bapak lihat sekarang, kalau kita berbicara mengenai kita kebutuhan pangan makin berat, kemudian bebannya makin berat, kemudian apa yang kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan melakukan kerjanya semakin berat? Atau kita bekerja semakin cerdas? Nah, kalau dari dulu, orang itu adalah kita mengutamakan kerja keras. Itu namanya kerja dengan otot. Kemudian, kalau sekarang kekinian, apalagi generasi muda, itu dia bekerja dengan cerdas menggunakan otak. Artinya dia bagaimana bekerja cerdas, bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus dan bisa juga membenahi tanah pertanian kita secara baik. Ini kalau kita lihat sebetulnya Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena modal Indonesia untuk mewujudkan pertanian itu lengkap. Karena pertanian bagaimanapun dia itu perlu sinar matahari. Nah, sinar matahari yang diberikan di Indonesia ada 12 jam. Kemudian perlu sumber daya air, perlu air. Indonesia airnya juga melimpah. Saking melimpahnya kadang-kadang pada musim hujan sangat banjir. Kemudian tetapi pada bagian lain itu tidak ada air. Oleh karena itu sebetulnya Indonesia sering sekali juga dikenal sebagai negeri yang selalu menangis. Menangis pada musim hujan karena kebanjiran, menangis pada musim kemarau karena kekeringan. Misalnya tadi saya lihat ada peserta satu dari NTT. Di NTT walaupun dia curah hujannya rendah termasuk iklim kering, tapi jangan dikira di sana pada musim hujan itu banjir. Itu sungai itu tidak bisa dapat dilalui. Pada musim kemarau, sungainya jadi jalan. Nah, jadi di sini sebetulnya diperlukan bagaimana mengelola air supaya pada musim hujan itu tidak menyebabkan banjir, pada musim kemarau itu masih cukup. Kemudian yang kedua, sumber daya lahan. Nah, sumber daya lahan kita dari segi jumlah, dari segi luasan, itu sangat mencukupi. Total luas lahan kita kurang lebih ada 190 juta hektar. Saat ini yang digunakan untuk pertanian kurang lebih 70 juta hektar. Hanya sayangnya dari 70 juta hektar yang sudah dipakai ini, 90% atau 60 juta hektar itu sudah terdegradasi atau termasuk kategori lahan sakit. Kemudian sumber daya manusia itu juga banyak, 270. Iptek nggak ada masalah. Orang-orang Indonesia itu biasanya ada orang-orang pinter. Nah, oleh karena itu sebetulnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia itu bisa menjadi lumbung pangan dunia. Karena kita bisa menanam sampai 3 kali 1 tahun. Bahkan 4 kali bisa dengan teknologi sekarang dihasilkannya varietas-varietas tanaman yang berumur lebih pendek. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kita sekarang saja untuk makan saja kita bahan makanan pokok kita itu 90% masih impor. Bahkan garam pun kita masih impor. Jadi sebetulnya kita sebagai bangsa Indonesia termasuk para ahlinya harus malu bahwa kita yang sudah dikasih keberkahan yang luar biasa oleh dari Yang Maha Kuasa, tetapi ternyata kita tidak bisa memanfaatkannya dan kita sangat bergantung kepada impor untuk pemenuhan makanan pokok kita. Jadi kalau Bapak lihat dari sembako, 9 bahan makanan pokok itu semuanya diimpor, bahkan sampai garam pun masih impor. Yang bisa agak sedikit mendekati hanya padi dengan jagung. Itu pun dalam konteks tahun sekarang juga sudah berkurang lagi, menurun lagi. Nah, ini sumber daya lahan kita Bapak Ibu lihat sekalian di sini. Jadi ada 180% hektar, terbagi ada lahan basah, ada lahan kering, ada lahan masak, ada iklim kering. Ini di lahan iklim kering ini ada terdapat di daerah NTT. Nah, kemudian kalau Bapak lihat sekarang, ternyata Indonesia itu berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Seperti telur di ujung tanduk. Kenapa? Karena kita sekarang itu bertumpu pada lahan yang sakit. Jadi ibaratnya ini kalau kita mau berlomba menggunakan mobil, kita menggunakan mobil yang udah reot-reot. Tanah-tanah yang sudah manula, tanah-tanah yang sakit keras. Ini kita bikin berlomba. Apakah bisa menang? Apakah masih bisa? Nah, tentu jawabnya bukan bisa. Sebetulnya apa yang kita lakukan? Karena teknologi untuk membuat tanahnya sehat kembali banyak. Bapak Ibu bisa bandingkan di negara-negara tertentu, misalnya ada di Cina, ada di mana, itu mereka bahkan bisa mengubah padang pasir menjadi tanah yang subur. Kita belum separah itu, masih jauh. Kita hanya bekerja sedikit saja, kita sudah bisa. Jadi dengan adanya apa yang kita perlu lakukan di sini?
ini adalah bagaimana kita mengendalikan rasa sakit ini, kita perlu melakukan transformasi dan inovasi. Perlu melakukan transformasi dan inovasi, jadi perubahan teknologi. Ini adalah luasnya Bapak Ibu sekalian, ini yang ada di sini, jadi luasnya di bawah. Kemudian masalahnya tadi jadi penyakit utama. Jadi kalau dikategorikan di kita di Indonesia lahan pertanian itu bisa dibagi beberapa kategori. Ada dibagi dua tadi, ada lahan kering, ada lahan sawah ini atau lahan basah. Jadi lahan kering dibagi dua, lahan yang asam. Ini umumnya ini adalah hampir sebagian besar di Indonesia bagian barat terdapat tanah-tanah masam. pH-nya kurang dari 5. Kemudian yang kedua, selain pH-nya masam juga bahan organiknya sangat rendah. Biasanya tanah warnanya itu semakin cerah. Jadi tanah yang subur itu dicirikan dengan warna yang warna gelap. Jadi dia semakin gelap, dia semakin subur. Semakin terang, semakin tidak subur. Oleh karena itu dapat dipastikan dia kesuburan rendah. Selain itu juga, karena di sini juga terjadi pertanian yang sangat intensif, itu terjadi kekurangan hara. Bukan hanya kekurangan, keseimbangan haranya pun terganggu. Makanya kalau kita berjalan menggunakan kereta api dari Bandung ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, sepanjang jalan kalau kita melihat itu ada di kiri kanan ada yang menanam singkong, ada jagung, itu singkongnya itu kuntet-kuntet, kerdil-kerdil. Dibilang singkong enggak, dibilang iya singkong juga gitu. Jagung juga sama ini. Nah, kemudian di iklim kering juga sama. Iklim kering ini pH-nya di atas 7,5, tapi di sini permasalahan bukan pH. Itu di sini lebih banyak, di sini adalah kandungan bahan organik tanah yang rendah. Jadi penyakit sama ketersediaan unsur makanan, sama itu lagi ketersediaan air. Jadi di sana umumnya musim keringnya antara 7 sampai 8 bulan. Jadi artinya musim ada air itu paling banyak 3 sampai 4 bulan. Itu kebalikan yang ada di Indonesia bagian barat. Kemudian yang masalah yang kedua di lahan sawah, kalau Bapak lihat di sini, lahan sawah ini sekarang disebut ada lahan sawah terdegradasi. Lahan sawah terdegradasi ini artinya apa? Tadinya lahan sawah ini adalah subur, bagus. Tapi sekarang sudah berubah menjadi tidak subur, bahkan sakit berat. Nah, ini terutama terdapat di Pulau Jawa, di sentra-sentra produksi, juga di beberapa pulau lainnya, yang terutama yang pertama di daerah pesisir pantai. Ini akibat tadi perubahan iklim, terjadi muka air laut naik, itu sudah terjadi intrusi air laut. Sehingga pada musim kemarau, banyak sawah di sepanjang pantura itu tidak bisa ditanami karena tergenang air asin. Kemudian ini juga ada kekurangan nutrisi atau hara, tidak seimbang karena terus dihabiskan. Jadi masalahnya di sini, satu, sawah terdegradasi ini, satu, kembali bahan organiknya sudah rendah. Ini hampir seluruh Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera Selatan, ada 8 provinsi di Indonesia, ada datanya nanti, itu sudah masuk lahan terdegradasi ini. Ini terutama tadi mengenai tadi intrusi air asin, masih belum ada datanya, jadi bahkan pemerintah kita pun belum sadar bahwa di daerah lahan-lahan sepanjang pantura itu sudah berada dalam kondisi kritis. Jadi di sini permasalahannya tadi pertama adalah bahan organiknya yang rendah, kemudian ketersediaan unsur hara, kemudian yang ketiga ada bahaya keracunan dari aluminium di sini, di daerah pasang surut. Bahkan di daerah tertentu itu juga terjadi nanti ada yang disebut lahan sulfat masam. Ini yang menjadi permasalahannya. Nah, kemudian ini tadi Bapak lihat di sini status bagaimana kesehatan tanah di Indonesia. Itu 70% itu sudah sakit berat. Yang sedang-sedang sisanya, yang agak sehat itu hanya sedikit, hanya 3%. Bisa Ibu bayangkan betapa kita Indonesia ini sangat berada di ujung tanduk. Ini adalah tadi datanya tadi bagaimana kesehatan tanah sawah berdasarkan kandungan zat organik di Indonesia. Nah, ini kita hanya menggunakan satu kriteria. Jadi sebetulnya untuk menentukan apakah tanah itu sehat atau tidak, itu namanya ada ilmunya, namanya ilmu kesehatan tanah. Itu menggunakan indikator fisik, kimia, dan biologi. Tapi dalam konteks ini, saya hanya menggunakan satu indikator saja, zat organik atau kandungan bahan organik tanah itu sudah ada di sini. Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, ini mohon maaf, di bahasa Inggris di sampingnya, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi, Sumatera, ini Bapak lihat di bulan sekarang ini. Yang sakit berat, ini sudah ada 38%. Jadi dari 5 juta lahan sawah irigasi di Indonesia sekarang, itu kurang lebih 38% atau sekitar hampir 2 juta hektar itu sudah sakit berat. Kemudian kalau digabung semua dengan sakit ini kurang lebih 70-80% itu sudah termasuk kategori sakit. Karena yang ringan itu hanya sekitar 8,4%. Ini yang menjadi nanti permasalahan kita ke depan.
Ini tadi, kemudian yang kedua, tadi kalau lahan basah, itu lahan rawa, ini tadi Bapak lihat ada pasang surut, ada lebak, ada gambut. Nah, pasang surut ini adalah dipengaruhi asam surut. Nah, di sini permasalahan utamanya pertama tadi ada masalah kegaraman, kemudian ada juga masalah keracunan besi di sini, kemudian kekurangan unsur hara dan keseimbangan. Nah, kalau untuk rawa lebak, ini adalah rawa lebak itu adalah ya tidak dipasang surutnya tapi tidak asin. Nah, kemudian gambut ini. Jadi ini permasalahan yang di kita. Jadi umumnya sebagian besar kita ada mungkin di daerah pasang surut ini. Di sini pasang surut ini tantangannya double di sini. Selain tanahnya miskin, kemudian dipengaruhi oleh air laut, kemudian masalah drainase dan tata air menjadi kunci. Jadi pada musim hujan dia biasanya banjir, pada musim kemarau kekeringan dan ada bahaya salinitas. Jadi ini penderitaan Bapak Ibu petani yang ada di daerah pasang surut ini kalau tidak ditangani dengan bagus itu sangat lengkap dan sempurna. Ini adalah contoh beberapa bagaimana pertumbuhan tanaman jika tanamnya sakit. Bapak lihat di sini adalah ini karena aluminium. Ini kemudian ini tanah asam. Ini kemudian makanya tadi salah satu cara biasanya yang dilakukan kalau di daerah-daerah begini kita memilih varietas tanaman yang toleran. Jadi kalau dia tahan pH masam kita pilih, kemudian tanah saling kita pilih. Ini juga di sini Bapak lihat ini cekam masalahnya. Kemudian juga perakaran tanaman. Ini Bapak lihat. Tanaman itu kemampuannya untuk menghasilkan atau tumbuh dengan bagus sangat tergantung kepada akar. Akar adalah merupakan organ yang mencari atau yang mensuplai makanan ke atas. Makin bagus akarnya, makin banyak makanan yang dikirim ke atas, maka tanamannya semakin subur. Makin toksik, makin makin kuat akarnya, makin jadi sama dengan kita atau orang tua. Kalau punya anak 5, semua anaknya semua itu berhasil dengan bagus, maka akarnya panjang, maka yang mengirim ke atas juga akan makin banyak. Kemudian kalau punya anak 5 tapi semuanya kuntet, itu orang tuanya menjadi masalah. Ini Bapak lihat ini gambar-gambar ini. Ini adalah menandakan bahwa tanahnya sudah sakit keras. Nah, ini tadi permasalahan di lahan kering ini sangat sempurna kompleks permasalahannya. Jadi permasalahannya tanahnya sudah miskin bahan organik rendah, kesuburan rendah, pH-nya masam, ada zat plastik semua di sini sempurna. Jadi sebetulnya Indonesia kalau tadi disebut tanah yang subur dan makmur itu salah. Jadi tidak betul. Itu bahwa tanah kita sekarang harusnya lagunya diganti. Karena sekarang anak-anak kita tuh menganggap tanahnya subur, tapi kenyataannya tidak. Jadi sebetulnya kita kalau dalam konteks kekinian untuk orang-orang muda sekarang itu sebetulnya kita ini secara tidak langsung melakukan pembodohan kepada anak-anak muda, generasi muda. Di sekolah selalu dilakukan bahwa Indonesia negeri subur, makmur gitu. Ternyata ini kita adalah negeri yang bermasalah. Tanahnya bermasalah. Tanahnya tanah manula. Gimana kita mau bertani dengan bagus? Ini adalah tadi di daerah pasang surut. Sama nih tadi permasalahannya. Sekali kalau Bapak lihat daerah pasang surut biasanya ada namanya pirit. Ini kalau dia terendam warnanya abu-abu ini. Tapi begitu dia digali, kena udara warnanya menjadi warna kuning-kuning. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kalau ada yang menggali saluran di daerah jadi pertama di tanahnya gelap abu-abu, setelah 1 minggu itu bintik-bintik kuning, kemudian kuningnya merata, itu asam sekali. Itu pH-nya bisa sampai 3 bahkan 2,5. Ini di lahan super masam juga sama kasusnya. Ini permasalahan kita. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah indikator bagaimana kita cara mengetahui bahwa tanahnya sakit? Tentu kalau kita secara orang akademis itu tidak masalah. Tapi juga tidak semua akademis, karena banyak juga akademis itu yang banyak tidak terjun ke lapangan sehingga kadang-kadang prakteknya kurang. Jadi yang pertama kita lihat itu indikator bahwa tanahnya sakit, sama seperti kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu sedang sakit, bahagia? Yang pertama itu dilihat dari penampilannya. Kalau tanaman kita lihat, maka kita lihat dari pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Jadi tadi bapak-bapak sekarang yang petaninya sudah beberapa tahun yang bertahun lalu, mungkin ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, bisa membandingkan produktivitas tanahnya dulu dengan sekarang. Dulu tidak diberi pupuk, hasilnya sekian. Sekarang diberi pupuk, hasilnya malah berkurang. Kemudian dulu tidak ada serangan penyakit, sekarang banyak penyakit. Itu berarti indikator sudah terjadi serangan penyakit. Nah, ini biasanya yang paling sensitif terhadap untuk mengetahui indikator kesehatan tani adalah petani-petani sayuran. Jadi, tadi ada saya lihat itu ada di Malang, ada di Tanah Karo. Itu biasanya petani-petani sayuran adalah manusia-manusia yang luar biasa. Mereka itu sangat rajin mencari lahan-lahan yang baru.
Begitu nanam tomat atau kentang di satu tempat, mungkin kalau bisa tahun ketiga dia sudah pindah lagi ke daerah yang baru. Kenapa? Karena lahan yang baru itu adalah lahan yang masih sehat, belum terganggu. Maka dia menggunakan lahan baru. Apalagi misalnya kalau Bapak Ibu sekalian ingin memproduksi benih kentang atau benih jahe, itu usahakan di lahan-lahan yang baru. Lahan-lahan yang sehat. Tapi kalau udah dia ditanam, apalagi bekas penanaman tanaman yang sama, itu biasanya sudah banyak kuman-kuman atau penyakit-penyakit di sana. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat ini. Satu, mulai produksinya melandai, tidak naik lagi. Kemudian menurun. Nah, ini biasanya kadang-kadang juga bisa gagal panen. Nah, ini sudah menandakan bahwa tanahnya sudah sakit berat. Kemudian tadi pemupukan tidak efektif. Nah, pemupukan tidak efektif, ini bisa juga ini salah menggunakan pupuk atau tidak tahu cara menggunakan pupuknya atau pupuknya yang salah. Jadi biasanya petani itu, terutama untuk petani-petani tanaman pangan, itu sangat bergantung, sangat mengutamakan penggunaan pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu urea sama SP36. Kalium itu tidak disubsidi. Maka dominan yang digunakan pupuknya adalah tadi urea dengan SP36. Akibatnya apa? Tanamannya itu bongsor, banyak air, lembek, itu kemudian banyak manisan, maka dia akan dominan menjadi lalapan atau bahan makanan untuk berbagai hama. Kemudian kualitas hasil menurun. Kalau petani padi paling gampang, Bapak coba ingat. Kalau dulu satu karung itu beratnya berapa kilo? Misalkan menggunakan karung urea. Kalau dulu misalkan ada 55 atau 60 kilo, kalau sekarang hanya 50 kilo atau 45 kilo, nah itu menandakan cirinya bahwa tanah Bapak itu sudah sakit. Artinya sudah banyak gabah yang hampa atau yang gabuk. Kemudian gejala kekurangan hara pada tanaman. Nah, gejala kekurangan pada tanaman ini akan memunculkan tampilan-tampilan. Kelihatan dari warna daunnya. Kemudian intensitas serangan hama dan penyakit meningkat. Nah, untuk petani sayuran itu banyak penyakit-penyakit yang mematikan, yaitu misalnya penyakit layu, ada yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia, ada yang disebabkan oleh jamur, terutama untuk Ralstonia yang disebabkan oleh bakteri, itu hampir tidak ada obatnya. Begitu dia kena, udah selesai. Tetapi dari pengalaman saya pernah menemukan di satu daerah, ternyata kalau Bapak menanam tomat, kemudian tanamannya diserang oleh layu bakteri, itu obatnya tidak susah. Obatnya hanya pisau. Pisau itu batang tanaman di permukaan akar yang ada kayak bintik-bintik akar itu dibelah. Kemudian dari belah itu nanti akan keluar lendir cairan yang menyumbat itu. Nah itu nanti dibiarkan keluar, nanti itu mudah-mudahan tanaman tomat Bapak itu akan selamat dan akan menghasilkan tomat. Tapi kalau berhasil Bapak jangan lupa ngirim tomatnya ke saya. Kemudian ada penyakit padi ini, kresek belas dan seterusnya. Kemudian serangan hama wereng. Sekarang Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sebetulnya kuncinya di sini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendiagnosa, mengevaluasi bahwa tanah kita itu sehat? Siapa yang Bapak suruh? Nah, inilah sebetulnya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Petani itu adalah makhluk-makhluk yang luar biasa. Petani itu adalah makhluk-makhluk yang pintar. Itu tidak ada profesi secanggih petani. Coba Bapak lihat, Bapak nanam sekarang, Bapak bisa harus memperkirakan pada saat panen harganya berapa. Bapak harus ahli iklim, bisa memperkirakan iklim. Bapak harus ahli hama dan penyakit. Dokter aja Pak, itu dibagi-bagi keahliannya. Ada dokter kulit, ada dokter anak, dan kalau petani semua diambil. Kalau tanahnya sakit, harus bisa menyehatkan tanahnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang saya hormati, petani itu adalah makhluk setengah dewa. Manusia yang luar biasa. Makanya Bapak lihat, itu tidak semua petani itu berhasil dengan baik. Banyak petani yang sepanjang tahun itu tidak ada peningkatan kehidupannya, makanya berkurang karena memang tantangan yang dihadapi petani itu sangat besar. Sekarang Bapak lihat sekarang, bagaimana kita mendiagnosa lahan itu sakit? Ini pertanyaan yang mudah. Itu sederhana saja sebetulnya kalau Bapak lihat itu, bagaimana kita mendiagnosa itu tanahnya apakah sakit atau tidak? Mudah. Satu, Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, itu pertama adalah memahami bahasa tanah dan tanaman. Kita harus bisa berbicara kepada tanah, bisa berbicara kepada tanaman. Sama seperti yang Bapak ruangan ini. Kita harus bisa tanya nih. Jadi kalau seorang petani, mesti dia datang ke ladangnya, lihat, tanya-tanya. Pak Tanah, Bu Tanah, pagi ini bagaimana kondisimu?
apakah sakit, demam, apakah kena COVID, harus bisa begitu. Jadi harus memahami. Tentu nanti tanahnya dan tanamannya akan menjawab. Nah, menjawabnya dengan apa? Itulah tadi Pak, menggunakan bahasa isyarat. Jadi petani pertama harus memahami dan bisa memahami bahasa tanah dengan membaca bahasa isyarat. Ini yang sebetulnya yang tersusah. Karena ini makanya Bapak lihat sekarang itu petani-petani yang zaman dulu itu yang sangat sukses. Tetapi sekarang sebetulnya dengan teknologi kekinian ini sudah dipermudah karena sudah banyak peralatan, banyak alat-alat, kemudian juga ada banyak pendampingan seperti hari ini dari FMC yang saya kira yang luar biasa. Itu boleh mempertemukan Bapak dengan saya sehingga kita boleh sharing. Untuk itu kita kasih dulu tepuk tangan yang meriah dulu untuk FMC karena bisa memfasilitasi kita bisa bertemu pada sore hari ini. Terima kasih, Prof. Nah, ini Bapak lihat ini. Jadi petani adalah yang berdiri ini, Pak. Bapak itu seperti dokter nih. Pertanyaannya, jadi susah mana sebetulnya pekerjaan petani atau pekerjaan dokter? Dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, itu petani jauh lebih susah, Pak. Dokter itu paling gampang dia. Kenapa? Karena orang yang sakit datang itu dia ngomong sendiri. Kalau Bapak nggak percaya, coba lihat. Bapak antar istri ke dokter itu, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk, apa langsung dikasih obat? Kan tidak. Disuruh tidur, kemudian belum apa-apa, pasiennya udah nyerocos. Pak dokter, kemarin saya ke undangan, udah jam 3, makanannya udah dingin, banyak lalat, saya makan, sekarang sakit perut. Oh iya, udah, kasih obatnya. Coba Bapak sekarang tanaman Bapak, gitu kelihatan kuning layu. Coba tanya, kenapa layu, kenapa kuning? Kalau tidak mengerti kan tidak bisa. Nah, ini ya saya kira, jadi petani itu adalah makhluk yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang menjadi petani berbahagialah Bapak Ibu sekalian, karena Bapak adalah makhluk-makhluk yang luar biasa. Ini tadi bagaimana mendiagnosa. Jadi ini adalah tadi, setiap petani adalah dokter kesehatan tanah, dokter kesehatan tanaman. Bagaimana mendiagnosa? Kata kuncinya pertama adalah memahami bahasa tanah dan tanaman. Kemudian menanyakan kesehatan tanahnya. Kemudian mengetahui tingkat kesehatan tanahnya. Nah, itu biasanya kalau dari pengalaman saya untuk petani-petani yang sayuran, ini mereka sangat sensitif. Sehingga sering sekali mereka itu berpindah-pindah, bahkan hanya menyewa lahan, selalu mencari lahan-lahan yang baru, karena itu lebih mudah dilakukan, tanah-tanah yang sehat. Ini juga sama Bapak lihat, bagaimana si petani ini harus mampu memahami. Jadi dalam konteks bahasa tanaman, dalam konteks tanaman dan memupuk, jadi konteks kekinian dengan bahasa petani, memupuk itu adalah memberi makan. Memberi makan itu konsepnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu Bapak lihat, itu ada sepiring nasi, ada daging, ada sayuran, ada apa, susu, ada komposisi yang pas perbandingannya. Jadi kalau tadi itu ada 5 macam, nah tanaman itu memakan nutrisi atau makanan ada kurang lebih 13 yang kita sebut salah satu unsur NPK dan seterusnya. Nah itu jangan hasilnya digelontorin, itu harus diberikan secara berimbang, tidak bisa satu banyak satu kurang. Itu sama persis seperti Bapak kita lihat misalnya mau bikin minum kopi. Minum kopi yang ideal itu komposisinya misalnya adalah gula 2 sendok, kopi 1 sendok, air 1 gelas. Itu adalah komposisi yang pas. Bagaimana kalau Bapak diberikan misalnya gulanya 2 karung, kopinya dikasih 2 sendok, airnya dikasih 1000 liter, berapa banyak kopi yang Bapak bikin? Kopinya hanya bisa, tadi karena hanya 4 sendok berarti hanya ada 2 atau 4 gelas kopi. Yang lainnya kopi-kopian. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau nutrisinya tidak pas, komposisinya tidak pas, maka nanti hasil tanaman Bapak itu sangat bervariasi. Ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang panjang. Contoh misalnya Bapak lihat, itu kalau Bapak menanam cabai atau menanam mentimun, itu di pangkal-pangkal buah cabainya itu lurus-lurus. Buah mentimunnya lurus-lurus. Makin ke atas berkurang, makin nanti bengkok. Nah, itu menandakan bahwa dia sudah kekurangan hara, kekurangan makanan. Jadi itu yang disebut nanti kalau dalam konteks bahasa petani itu disebutnya adalah tadi unsur hara yang masuk kategori kekurangan hara yang tidak berimbang atau lemak sawat begitu. Nah, ini kemudian juga sama Bapak lihat ini jumlah makanan yang diperlukan. Coba Bapak lihat sekarang ini ada berapa ini? 13. Yang umum kita tahu kan hanya NPK 3. Lainnya ke sana ya terserah Tuhan, begitu. Padahal tadi nggak bisa sebetulnya Bapak sekarang jadi sebetulnya kalau kita bertani itu ada konsep mendasar.
Yang menjadi bos, yang menjadi juragan di dalam pertanian itu siapa? Sebetulnya yang menjadi juragan itu adalah tanaman. Petani adalah pelayanannya, pelayan. Jadi petani melayani, mencukupi apa yang diperlukan oleh juragan. Makanya dia setiap hari harus bisa menyapa tanamannya. Menanya, pagi ini Pak Juragan mau makannya apa? Jadi kalau Bapak misalnya tadi pengen banyak supaya banyak anaknya banyak daunnya, Bapak banyakin nitrogennya. Supaya gabahnya tidak kosong, baik mengisi tidak mudah rontok, lebih banyakin kaliumnya. Jadi ini sebetulnya jadi memupuk itu sama dengan memberi makan untuk memenuhi keinginan sang juragan. Kapan berubah menjadi Bapak yang menjadi juragan? Pada saat panen, nah Bapak yang jadi juragan. Petani yang jadi juragan. Karena dia nanti bisa menikmati hasilnya. Nah, ini juga sama Bapak lihat ini, kalau Bapak melihat tanaman begini, ada daun yang begini gelap, ada yang terang, ada yang terang. Ini adalah tadi yang bersiap, ini adalah menunjukkan gejala-gejala. Sekarang dengan teknologi kekinian sudah mudah, karena petani sekarang juga sudah pintar-pintar, petani milenial, bahkan petani digital, sudah punya HP, Android, bisa tinggal ketik dilihat di HP-nya, lihat tanaman kekurangan nitrogen bagaimana. Lihat di sini. Bapak lihat, coba lihat di sini. Ada besi, ada nitrogen. Nah, besi dengan nitrogen itu sama-sama menimbulkan kekurangan, menimbulkan daunnya kuning. Hanya kalau tanaman kalau kekurangan nitrogen, itu yang kuning itu adalah daun yang tua. Ini. Kenapa? Karena dari yang tua mengirim ke yang muda. Sedangkan kalau yang besi, itu yang kuningnya adalah yang muda. Nah, itu ada kuncinya. Jadi, Bapak lihat di sini, kurang lebih ilmu ini, jadi materi sore hari ini sebetulnya adalah materi kuliah paling tidak minimal untuk 3 tahun ini. Materinya, secara kita gabungkan, selesaikan dalam waktu 40 menit. Saya kira jadi Bapak itu tadi manusia yang luar biasa. Hanya 40 menit bisa mengetahui konsep pertanian secara menyeluruh. Nah, ini contoh juga Bapak lihat ini. Daun sehat, ini kekurangan nitrogen. Nah, ini kekurangan fosfor. Jadi kalau Bapak lihat di tanam Bapak itu ada ungu-ungu seperti begini, itu berarti tanamannya minta fosfor, Pak. Jadi kalau Bapak tidak ngasih fosfor, itu nanti dicatat sama dia, Pak. Jadi nanti pada saat Bapak mau panen, ditanya, nanti hasilnya jadi sedikit. Kalau Bapak bilang, kenapa hasilmu sedikit? Nah, tanamannya bilang, emang gua pikirin. Kan kemarin kan saya sudah kasih tahu, saya minta makanan fosfor, Bapak nggak ngasih. Nah, begitu, Pak. Jadi memahami, melihat dari gejala. Nah, jadi tadi tanaman itu dan pupuk, kalau dilihat jadi tanaman makhluk hidup, pupuk adalah makanan, jadi konsep memupuk adalah memberi makan tanaman, menyediakan nutrisi atau menyediakan bahan baku yang diperlukan tanaman sebagai ini dan seterusnya. Jadi syaratnya adalah ini memberi makan pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat. Ini contoh misalkan gini. Jadi kalau Bapak sekarang ingin hasilnya bagus, kali salah satu konsepnya di dalam pertanian yang disebut berkelanjutan, itu adalah jumlah yang masuk dengan yang keluar itu minimal sebanding, Pak. Nah, kemudian kalau Bapak ingin menghasilkan pemupukannya, itu namanya berorientasi hasil. Nah, berorientasi hasil itu maksudnya begini. Jadi kalau Bapak, misalnya ada petani datang ke saya, Pak Sim, tolong dibuatkan saya rekomendasi pemupukan, maka saya tidak langsung kasih. Saya tanya dulu, Bapak itu mau memupuk untuk mencapai hasil berapa? Kalau dia bilang hanya 3 ton, Pak, padi. Saya bilang, udah Pak, gak usah pakai rekomendasi Bapak lemparkan saja ke sana. Insya Allah 3 ton mah tercapai. Kemudian kalau dia bilang 5 ton, Pak. Oh, 5 ton yang sama yang seperti sekarang lah, Bapak pupuk itu kurang lebih hanya 2 ton. Tapi kalau dia bilang saya perlu 8 ton. Oke, itu berarti sudah agak serius. Berarti saya harus menghitung berapa banyak unsur hara atau makanan yang diperlukan untuk menghasilkan 8 ton. Dari mulai NPK sampai terus keseluruhan. Kemudian saya menghitung berapa yang ada di dalam tanah. Kemudian berapa yang ada, baru nanti saya kasih supply dari pupuk. Dan kemudian harus dihitung, harus lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Nah, kalau sekarang pertanian kita enggak kan, Pak? Bapak coba ingat, Bapak mupuknya hanya urea berapa kilo, ini berapa, hasilnya keluar 8 ton. Kemudian padinya diambil, jeraminya diambil, semua diambil. Yang tinggal kembali kepada tanah tidak ada. Itulah sebabnya mengapa tanah-tanah sekarang di Pulau Jawa atau di berbagai tempat di Indonesia itu sudah menurun kesuburannya atau menjadi sakit. Karena kalau dulu orang-orang tua kita jauh lebih bijaksana. Dia hanya mengambil apa yang dia perlukan. Dia hanya mengambil panen menggunakan anak-anak. Kalau sekarang kan Bapak lihat itu semua diambil. Dikasih ke ternak. Ya syukur-syukur kalau kotoran dikembalikan ke lahan nggak masalah. Tapi ada lagi, misalnya habis panen, jerami di lahan banyak, itu ada orang lewat, kemudian gatal tangannya, begitu lihat jerami, nggak bisa nahan tangan, ada korek api, langsung dibakar.
Jadi tanahnya semakin sulit. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mengubah tanah yang sakit menjadi tanah yang sehat. Inilah yang disebut dengan penyehatan tanah dan bertani cerdas. Jadi tidak mengandalkan otot, tapi mengandalkan otak. Inilah yang disebut dengan ini salah satunya nanti istilahnya adalah pertanian cerdas tahan iklim berkelanjutan. Jadi pertanian cerdas tahan iklim berkelanjutan. Ini karena sekarang pun bagaimana iklim tidak bisa kita rubah, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa menyesuaikan diri kepada iklim. Saudara-saudara saya, Bapak Ibu petani yang binaan saya di daerah Pangandaran, Cilacap, dan seterusnya, mereka tidak bisa apa-apa. Muka air laut naik, ya mereka harus menyesuaikan diri ke sana. Air asin makin banyak, hanya mereka menyesuaikan diri. Maka di sini kita bagaimana kita menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Tidak ada cara lain. Ini contoh Bapak lihat sekarang, bagaimana perubahan transformasi teknologi. Bapak ingat mungkin kalau yang umurnya di atas 60 tahun, ini di sini, itu adalah bertani kerja keras, banting tulang, Pak. Makanya kan dulu itu petani itu luar biasa banting tulang. Mencangkol. Itu siang malam. Nah, sekarang Bapak lihat bertransformasi, udah diganti, sekarang udah sulit mencari orang yang mencangkul. Paling yang benerin galengan. Itu sudah menggunakan traktor. Kemudian di daerah tertentu di luar Pulau Jawa itu sudah banyak menggunakan traktor-traktor yang besar. Kemudian sekarang di berbagai negara, di Indonesia mungkin sebentar lagi sudah ada traktor tanpa supir. Bapak lihat, ini dikendalikan nanti dengan remote. Nah, inilah kerjaan petani digital. Ini sudah dekat, Pak. Nggak ada lagi, nggak jauh-jauh lagi. Ini sudah depan pintu. Ini tinggal berganti generasi sedikit sudah. Hanya di Pulau Jawa memang belum. Kenapa? Karena di Pulau Jawa ini penduduknya banyak, lahannya kecil-kecil, sehingga kalau menggunakan mesin itu agak sulit. Makanya pun kita lebih banyak mengandalkan traktor-traktor yang kecil. Tetapi untuk petani-petani di daerah tertentu yang lahannya luas, itu pasti ke sini. Dalam waktu dekat, kalau tidak salah akan dibuka 100.000 hektar lahan di daerah Kalimantan, ini daerah untuk ketahanan pangan. Nah, pasti mengandalkan ini. Jadi artinya apa? Bapak lihat di sini. Bagaimana kita mengubah dari kerja keras menjadi kerja cerdas. Ini Bapak lihat sini. Nah, jadi bekerja cerdas, bertani cerdas, membuat itu pertanian itu menjadi menarik, mudah, murah, dan menguntungkan. Jadi tidak capek. Jadi karena Bapak lihat kalau bekerja keras, itu apa yang banyak? Jadi indikator bekerja keras itu apa, Pak? Satu, keringatnya banyak, Pak, gede-gede. Kalau bekerja cerdas, itu keringatnya sedikit, Pak. Malah tidak berkeringat kerjanya. Jadi biasanya di dalam hidup, semakin besar keringatnya, semakin sedikit uangnya. Semakin bekerja tidak berkeringat, semakin banyak uangnya. Kenapa? Karena dia tadi menggunakan teknologi, menggunakan remote, apa namanya? Nih. Jadi bekerja di ruangan, jadi dia tidak banyak mengeluarkan keringat. Jadi karena yang kerja adalah otaknya. Maka bagaimana Indonesia bisa melalui ini? Berapa cepat yang kita perlukan untuk mengubah dari bekerja dengan berbasis otot menjadi otak. Ini tantangan kita ke depan. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan dilindas. Ini contoh Bapak lihat juga di musim panen. Sekarang di Indonesia sudah banyak, Pak, ini. Kalau Bapak lihat di petani padi, itu pertanian padi itu adalah pertanian yang luar biasa, gotong royong. Biaya panennya itu 1/6. Mahal sekali, Pak. Makanya kalau di daerah Bandung, kalau lagi musim panen, itu wah banyak sekali kelompok-kelompok, ratusan, puluhan yang bekerja di situ. Setelah habis panen tuh udah ada, di sebelahnya sudah ada tukang itik yang menunggu, tukang bebek, itu udah menunggu lagi. Jadi bertani padi itu betul-betul adalah mau menafkahi semua orang. Nah sekarang sudah ada, Pak, ini. Namanya combine harvester. Sudah langsung dikarungin, Pak. Nah, kalau yang ini, itu putri saya juga mau, Pak. Itu nyupir dia, bisa sembari main WA-an dia jalan. Apalagi yang tadi, sudah tidak pakai supir. Hanya tinggal di remote, udah dia teruskan. Ini sudah dekat ini. Nah, kemudian ini juga Bapak lihat sama. Nanam, itu sudah banyak menggunakan mesin. Nih. Kalau ini masih yang lama. Makanya Bapak lihat kalau petani padi sawah itu kan bobolokotan. Kenapa? Karena berlumpur-lumpur. Karena berlumpur itu pasti. Makanya Bapak lihat jarang petani di sawah itu, petani padi itu menggunakan jas atau pakai dasi. Karena berlumpur-lumpur begini. Ibu-ibu juga kalau nanam padi, ini semua dibungkus, Pak. Kepalanya dibungkus, kakinya semua dibungkus, semua rapat. Nah, tapi ke depan, ini Bapak lihat sekarang. Bapak lihat, coba lihat gambar di bawah ini. Ini yang namanya drone. Drone ini sekarang dalam teknologi ini harganya murah, Pak, hanya 20 jutaan. Mungkin nanti sebentar lagi mau pilkada banyak, kalau bapak-bapak petani di mana-mana, kalau ada politisi yang datang, bolehlah Pak, Bapak bantu kita drone, itu mungkin dikasih, Pak. Ini dengan drone ini, Pak, Bapak luar biasa ini. Memupuk tanaman melalui daun, tadi
namanya kalau bahasa Inggrisnya foliar feeding, bisa menggunakan dari situ. Mengobati hama bisa dari situ, penyakit. Udah, jadi tinggal kerja, duduk-duduk di situ di pinggir petaninya sudah bisa. Jadi kalau Bapak menggunakan tadi pupuk organik atau pupuk yang lain, ini digunakan diterbangkan, ini disebarkan. Nah, dengan teknologi ini Bapak lihat di sini, apa yang harus kita transformasi? Jadi memberi pupuk itu, terutama pupuk organik tadi untuk menyehatkan tanah, itu tidak hanya bukan diutamakan tergantung jumlahnya. Jadi kalau Bapak misalnya petani sayuran biasa menggunakan pupuk kandang bisa sampai 20 ton. Sampai 20 ton, 10 ton. Nah, dengan teknologi kekinian itu bisa dikurangi, bisa sampai 1/4 bahkan setengahnya. Nah, tapi tinggal diproses. Jadi tinggal diambil bahan aktif yang ada di dalam pupuk organik itu apa sih? Sama Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak mau minum kopi, mau minum teh, itu tidak usah membeli gula, Pak. Bapak bisa ambil tebu. Tebu itu diperas. Jadi kalau Bapak mau minum kopi 1 gelas, beli batang tebu 1 batang. Nah, kemudian kalau Bapak tidak mau, Bapak ambil yang 2 dihasilkan gulanya 1 sendok udah jadi. Kemudian nggak mau itu, pengen 1 drum, itu hanya dengan setengah tetes, itu jadi. Itu Bapak gunakan biang gula. Ini sama konsepnya. Jadi dengan teknologi tadi kita bagaimana perlu membuat satu kecepatan tadi transformasinya. Ini sama di bawah juga sama nih. Pemupukan daun melalui daun. Ini yang ke depan, hanya nanti pemupukan daun ini intensitasnya lebih sering. Sama kayak Bapak sekalian, kenapa kalau Bapak masuk ke rumah sakit, lagi sakit itu kan nggak disuruh makan, Pak. Kalau mulutnya nggak bisa makan. Itu kan disuntiknya diinfus, Pak. Itu sama, Pak. Jadi Bapak dikasih makan, tidak usah lewat mulut. Mulutnya Bapak boleh dijahit, boleh ditutup, sepanjang diinfus itu akan hidup, Pak. Jadi sama. Jadi pemupukan melalui daun tadi, ini dan tadi dengan tadi perlakuan memberi kepada tanah, tadi sebelum tanam, itu tergantung Bapak bahan apa yang digunakan. Jadi kalau dengan teknologi ini supaya biaya penggunaan drone-nya hemat, maka Bapak utamakanlah pupuk organik berkualitas tinggi. Supaya dia mempunyai dampak yang luar biasa, bisa menahan tanah dan bisa menunjang pertumbuhan tanaman. Kemudian nanti disuplai dari tanaman dari bawah dari tanah juga. Ini sama Bapak lihat sini, bagaimana perbedaan kerja keras dengan kerja cerdas. Yang ini Bapak lihat, ini bawa sapi, 2 orang Pak nariknya. Yang di bawah, ini yang malah ikut naik di atas, Pak. Sapinya jalan sendiri. Ini cerdas yang mana? Bapak lihat, dibandingkan sekarang ada orang, ini ada kumbang. Ini kumbang ini, saya nggak ngerti nih otaknya segede apa. Kok dia dibanding orang yang di atas ini, yang ini cerdas mana nih? Kalau yang di atas ini kan kerja otot. Yang di bawah, si kumbang ini adalah kerja cerdas. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kerja cerdas itu menjadi kunci keberhasilan kita ke depan. Bapak pun sebagai petani, ini sekarang harus sudah bertumpu kepada bekerja cerdas. Tidak lagi bekerja keras. Harus cerdas. Sehingga yang bekerjanya otak, bukan otot. Nih, jadi bagaimana pemulihan tadi kesehatan tanah yang sakit tadi, pemulihan kesehatan tanah, ini yang disebut juga dengan remediasi. Jadi yang pertama, untuk tadi lahan yang asam, tadi yang bahan organik, berarti ini adalah kalau dia kekurangan bahan organik, ya obatnya bahan organik. Tinggal ditambah. Kalau lahan sawah yang bagus bahan organiknya 3%. Lahan kering bahannya 3%. Sekarang lahan sawah kita di bawah 2%, 1%. Lahan kering bahkan ada yang 1%. Kemudian kalau masam bagaimana? Tanaman tumbuhnya bagus sekitar pH 6 sampai 6,5. Kalau pH-nya 4 diapain? Ya, dinaikkan pH-nya. Menggunakan apa? Itu menggunakan kapur pertanian atau dolomit. Kalau sekarang namanya ada bahan yang dicampur-campur, jadi itu digunakan ke sana. Kemudian bagaimana pengelolaan tanah lahan yang lelah dan terdegradasi, tadi lahan-lahan sawah tadi. Maka ini yang dikerjakan. Kemudian pemupukan terpadu berbasis organik, kemudian adopsi pertanian iklim, kemudian tadi ini Pak, petani digital. Kemudian masalah yang nah, ini jadi yang pertama apa yang kita lakukan? Pertama ini akselerasi transformasi Pak. Untuk meningkatkan tadi dari berbasis tadi eksploitatif ke berbasis inovasi. Apa untuk apa? Meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah. Kemudian bekerja cerdas. Ini Pak, kata kunci bekerja cerdas ini. Ini menjadi kunci keberhasilan kita ke depan. Tidak hanya ke depan, sekarang pun saya kira demikian. Ini. Kemudian bagaimana sekarang apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau untuk tadi ada yang kedua Pak. Jadi Bapak lihat ada satu bagaimana kita menyikapi terhadap lahan-lahan pertanian kita yang sudah sakit, kelelahan, sakit keras, ditambah lagi masalah perubahan iklim. Yang pertama adalah kita menerapkan namanya teknologi adaptasi. Itu adalah kita memilih tanaman yang cocok,
pola tanam, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan aksi teknologi pemulihan. Jadi kalau lahan asam, ya kita tadi dibeli dengan pembenah tanah tadi, di manajemen ini terutama bahan dasarnya adalah misalnya pupuk organik, kapur pertanian, dan seterusnya. Kemudian ada isi biochar. Biochar ini adalah sebetulnya arang sekam. Jadi arang sekam itu sangat bagus untuk kesuburan tanah. Kemudian lahan rawa juga sama, lahan gambut, lahan sawah terdeteksi bahan organik, pemupukan terpadu, kemudian terpapar salin, juga manajemen air, pembenah tanah, kemudian pemberian bahan organik. Jadi intinya di situ semua itu bolak-balik. Nah, kemudian teknologi cerdas di dalam pemupukan ini. Sekarang pemupukan, jadi Bapak gunakan konsentrat bahannya ini untuk tadi kalau dia pemupukan ada dua Pak. Pemupukan melalui tanah, itu namanya aplikasi tanah, kemudian melalui daun. Nah, oleh karena itu Bapak gunakanlah bahan-bahan yang konsentrat yang bisa digunakan melalui tanah, bisa menggunakan melalui tanaman. Jadi konsep di dalam pemupukan itu adalah istilahnya main atas dan main bawah. Dua-duanya. Bapak tidak boleh hanya main bawah, tidak boleh hanya main atas. Ini salah satu inovasi pemulihan kesehatan tanah, tadi meningkatkan produktivitas adalah ya, tadi yang disebut adalah teknologi 4BO yang saya kembangkan 2016. Jadi teknologi ini hasilnya padinya seperti ini Pak, kurang lebih. Jadi bisa Bapak bandingkan dengan padi yang Bapak hasilkan. Kalau padi yang di bawah ini memang bukan saya, ini adalah padi hibrida. Tapi padi yang dengan teknologi ini hasilnya seperti begini. Ini adalah tadi penghargaannya. Nah ini kalau di Taman Mini Bapak sekarang di sana ada diperagakan, di atasnya padi, di bawahnya ada ikan. Jadi di sini dijadikan menjadi objek wisata untuk anak-anak sekolah. Jadi ada bebek. Ini bebeknya tidak kelihatan, ikannya tidak kelihatan karena di dalam air. Nah kemudian inovasi teknologi ini pemupukan terpadu tadi berbasis hasil ini yang dikerjakan. Kemudian ini langkah-langkahnya tadi seperti saya kemukakan tadi. Jadi di sini gunakan pupuk ramah lingkungan, pupuk adat digabungkan ke dalam. Nah, ini Bapak lihat tadi berapa banyak nutrisi yang diperlukan tanaman. Bapak lihat di sini. Jadi kalau hasil gabahnya misalnya tadi 8 ton, ini setiap 1 ton gabah itu memerlukan nitrogen 25 kilo. Berarti kadar stres itu berbanding lurus. Jadi kalau Bapak perlu 8 ton, itu berarti N-nya hanya perlu 200, itu sama dengan 200 kilo. Jadi urea 400 kilo. Kurang lebih, jadi naiknya secara bertahap. Ini rancang bangun teknologinya. Jadi Bapak seperti bertani itu sama seperti membangun rumah. Ada rancang bangunnya, ada gambarnya, ada perencanaannya. Jadi nggak bertani asal-asalan. Begitu. Jadi bukan bertani asal. Itu makanya tadi petani itu adalah orang-orang yang pintar. Ini tadi kalau bagaimana manajemen airnya. Ini adalah hasil yang diperoleh di lapangan. Ini luar biasa. Ini kurang lebih Bapak lihat itu tampilan tanamannya. Jadi tanaman dengan teknologi ini akarnya banyak. Jadi kalau banyak akar, banyak yang mensuplai makanan, maka kirimannya makin banyak. Jadi kalau Bapak punya anak 10, semuanya jadi direktur, Bapak luar biasa itu kemana-mana. Gitu. Tapi kalau Bapak punya anaknya banyak, terus nggak jadi apa-apa, kuntet, ya itu menjadi repot. Ini adalah salah satu tadi mungkin salah satu ya ini saya ambil foto ini dari teman-teman FMC yang menggunakan salah satu produk yang bisa membuat akarnya begini. Bapak lihat di sini, padi ini kenapa warnanya sehat? Itu warnanya adalah coklat. Kalau yang tidak kalau padi yang tidak sehat itu warnanya adalah hitam, gelap. Nah ini karena terjadi oksidasi besi ini ya. Jadi ini bahasa kampus sebetulnya. Nah ini tadi padinya Bapak lihat ini. Jadi yang saya training adalah berbagai tentara dan polisi. Jadi kalau ini adalah tentara, kalau yang merajam begini biasanya ibu-ibu polisi. Nah ini di berbagai tempat ini bekas Pangdam dan seterusnya. Nah ini pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Sulawesi Selatan. Saya kira tadi ada dari Sulawesi Selatan ini 2017 di Makassar ini kondisinya. Nah kemudian jadi kesimpulan. Yang pertama, produksi pangan Indonesia sekarang bergantung kepada lahan yang sakit dan kelelahan. Jadi kita ada dua yang dikerjakan. Satu, melakukan teknologi adaptasi, menanam varietas yang toleran dan pola tanam. Kemudian yang kedua adalah teknologi inovasi berbasis pemecahan masalah. Ini. Jadi apa masalahnya? Itu yang dipecahkan. Itu yang disebut bermula dari akhir, berakhir di awal. Kemudian yang kedua adalah pemulihan kesehatan tanah. Jadi menggunakan pembenah tanah ini. Pembenah tanah ini sebetulnya adalah umumnya bahan organik, jadi ada kompos, ada pupuk kandang, ada macam-macam di sini. Jadi kalau dia diolah, digabung, jadi sekarang petani sudah tidak musim lagi hanya menggunakan satu jenis. Sekarang digabung Pak, ini pembenah tanah formulasi namanya, ada kompos, ada biochar, ada dolomit, ada bahan digabung-gabung, itu digunakan ke tanah. Makanya di daerah-daerah pasang surut, biasanya petani itu kalau dikasih abu bakaran, itu tanamannya subur. Nah, bisa digabungkan ke sini. Kemudian
menggunakan bahan aktif pupuk organik. Jadi ekstrak organik yang tadi di dalam digunakan. Ini jumlahnya tidak banyak, kalau biasanya menggunakan tontonan, kalau ini mungkin hanya kilogram. Itu jadi lebih murah, lebih praktis. Kemudian pembenahan tanah konvensional ditambah bahan ekstra, jadi bisa dua digabung. Jadi Bapak bisa kombinasikan, gunakan pembenahan tanah atau pupuk organik yang konvensional, digabungkan dengan teknologi modern, jadi paling tidak bisa dikurangi sampai 50%. Khusus untuk petani sayuran, karena ada dua dia. Jadi dia penggunaan pupuk organik, satu untuk fisiknya, juga ini, jadi bisa digabung. Tapi kalau digabungkan tadi dengan bahan teknologi modern, itu pupuk organiknya bisa dikurangi sampai 50%. Nah, ini yang meningkatkan berkelanjutan, ini Pak teknologinya, produksi berkelanjutan, manajemennya. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah tugas kami di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu harus menjadi solusi, bukan menjadi pabrik masalah. Jadi perguruan tinggi dilarang keras menghasilkan pengangguran-pengangguran baru. Harus menghasilkan lulusan-lulusan yang kreatif. Harus menghasilkan petani digital. Harus menghasilkan petani-petani yang cerdas. Bagaimana caranya? Ya mikirlah, namanya perguruan tinggi udah lebih pintar. Gitu. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian, ini gambar terakhir menurut saya luar biasa. Coba Bapak lihat ini Pak, pepaya ini. Untuk hidup ini susah Pak, tumbuhnya ke bawah, bengkok ke atas. Coba kita kalau sempat dikasih hidup begini, apa masih bisa Pak? Nangis dari pagi sampai sore. Si pepaya ini tidak mengeluh Pak. Walaupun sulit hidupnya, masih menghasilkan buah-buahnya banyak lagi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, para petani di seluruh penjuru tanah air, betapapun beratnya yang kita hadapi, kita harus selalu berkarya dan menghasilkan sesuatu bagi sesama. Pasti indah pada waktunya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa solusi FMC untuk pertanian yang berkelanjutan? FMC punya teknologi namanya O4 atau Organik 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah teknologinya disebut pegang nutrisi. Kandungan humin yang ada di dalam produk ini mampu memastikan ketersediaan air dan nutrisi di persekitaran akar. Bongkar nutrisi. Kandungan humic membantu membongkar nutrisi yang terikat dalam tanah menjadi nutrisi yang tersedia bagi tanaman. Selanjutnya, ada serap nutrisi. Dengan kandungan fulvic acid yang ada di dalam mikrovertimagnet, ini mempercepat penyerapan nutrisi oleh akar. Yang terakhir, sebar. Kandungan karbohidrat ini akan mengaktifkan mikroba sehingga akan membantu penyebaran nutrisi di persekitaran akar. Jadi, tadi yang Bapak Ibu lihat adalah teknologi O4 yang dimiliki dari salah satu produk kita, ini ada di sebelah kiri saya, yaitu namanya mikrovertimagnet. Nah, kalau tadi kita sudah memperhatikan mengenai teknologi cerdas tersebut, kita sekarang mau pindah nih ke daerah Jawa Tengah, di mana sudah ada petani cerdas yang sudah menggunakan salah satu dari teknologi tersebut. Mungkin kita bisa langsung terhubung ke Pak Budiono. Silakan Pak, diperkenalkan petaninya dari daerah mananya juga. Ya, terima kasih Mas Asmil. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saat ini kita akan dengarkan pengalaman dari petani sayuran dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua, terutama selamat sore juga buat Profesor. Terima kasih Prof. Tadi atas pemaparannya itu sangat bagus sekali, sangat bagus untuk pengalaman kami petani. Terima kasih. Ya. Gini, perkenalkan, nama saya Sudianto. Ini petani di Kecamatan Ngabla, Kabupaten Magelang, wilayah Jawa Tengah. Saya adalah petani hortikultura. Sini kan mayoritas sayuran karena daerah pegunungan ini. Kemudian ini saya berbagi pengalaman. Ini saya sudah menggunakan magnet ini di tanaman hortikultura saya. Itu untuk aplikasi penggunaannya itu saya pakai dari sebelum dari pengolahan lahan. Sebelum saya kasih mulsa, untuk mulsa itu saya semprot dulu pakai Vertimagnet ini. Untuk setiap 1000 meternya saya menghabiskan 2 liter ini untuk 2 botol ini. Kemudian setelah itu, setelah tanam saya kocor setiap seminggu sekali saya kocor pakai Vertimagnet ini. Alhamdulillah tanaman saya khususnya untuk kol, cabai hasilnya sangat bagus dan meningkat.
ketimbang sebelum memakai Vertimagnet. Jadi saya berterima kasih sekali kepada FMC. Ini ada Vertimagnet, ini adalah penolong petani. Gitu. Jadi ini saya untuk Vertimagnet ini sangat jos dan untuk petani juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman petani Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siono, saya petani cabai dari Dataran Tinggi, Jawa Tengah. Langsung saja ke pertanyaan saya, Profesor. Untuk ciri-ciri tanah yang sakit dan untuk cara penanggulangan atau solusi tanah yang sakit itu seperti apa? Kiranya itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ada pertanyaan dari petani di Jawa Tengah. Tadi Prof sempat sampaikan mengenai tanah yang sudah sakit. Mungkin beliau pengen tahu bagaimana sih ciri tanah rusak di dataran tinggi nih, Prof? Jika misalkan petani tersebut tidak memiliki alat mungkin ya untuk mendeteksi apakah tanah dia rusak atau tidak begitu, Prof? Baik, terima kasih Pak Budiono tadi dari Malang yang petani cabai Pak ya. Nah, jadi indikator atau ciri-ciri tanah yang sakit ini agak mendengar. Oke. Nah, yang sakit, yang pertama itu adalah dilihat dari penampilan tanah, Pak. Nah, tapi untuk dataran tinggi ini agak susah. Kalau biasanya tanah yang sehat itu kan warnanya hitam. Jadi makin cerah warnanya, makin sakit. Tetapi kalau di dataran tinggi umumnya banyak didominasi tanah-tanah juga yang tanah-tanahnya warna tanahnya agak hitam. Jadi kalau makanya Bapak lihat kalau tanah hutan dibuka, itu pasti sebagian besar warnanya hitam. Pasti sehat. Tapi begitu Bapak kerjakan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, insya Allah itu sudah berkurang drastis. Jadi kalau Bapak nanam jagung, tahun pertama itu tingginya bisa 2 meter, tanam yang kedua itu 1,5, tahun ketiga itu sudah tinggal 1 meter, tahun keempat kalau nggak dipupuk itu tinggal 0,5 meter. Nah, kemudian yang kedua itu dari warna tanahnya. Kemudian bisa juga kalau Bapak punya namanya alat untuk mengukur kemasaman tanah. Itu namanya pH meter atau kertas lakmus. Jadi kalau tanahnya asam, tadi pH-nya tadi di bawah 6, apalagi di bawah 5, itu pasti sudah sakit keras. Karena biasanya semakin daerah Indonesia itu adalah curah hujannya tinggi. Jadi makanan-makanan tanaman tadi yang kation, ada misalnya kalium, kalsium, magnesium, itu tercuci, terbawa air. Sehingga yang tinggal yang asam-asamnya. Jadi pH-nya berkurang. Kemudian ini yang sebetulnya yang gampang Bapak lihat adalah dilihat dari tampilan pertumbuhan tanaman. Itu yang paling real. Jadi apapun kata orang, mau masa, mau dia, yang dilihat adalah tampilan tanaman. Jadi kalau Bapak menanam cabai, Pak Budiono, pertama lihat cabai itu musuhnya apa? 1, penyakit layu. Kemudian antraknos, penyakit jamur, segala macam begitu. Nah, jadi kalau serangan antraknosnya sudah banyak, atau patek, ya itu menandakan bahwa tanahnya sudah sakit. Atau paling tidak sudah terkontaminasi. Kenapa? Karena di situ banyak bibit-bibit penyakit yang tersimpan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengembalikan supaya dia sehat? Yang pertama, Bapak tadi pemanfaatan bahan organik atau tadi penambah pH-nya naik. Kemudian juga Bapak gunakan juga teknologi yang kedua. Teknologi kedua biasanya petani itu adalah mengganti tanaman yang ditanam. Kalau sekarangnya ditanam cabai, jangan tanam cabai lagi. Tanam yang famili yang lain. Kalau Bapak tanam jagung pasti nggak masalah. Karena sistem perakarannya berbeda. Jadi makanya petani cerdas pasti menanam itu bergantian. Kalau ditanam dipaksain yang sama terus, nggak apa-apa Pak. Tanya resikonya. Nah begitu. Nah jadi itu Pak ininya. Saya kira untuk Pak Budiono, saya kira terima kasih pertanyaan luar biasa. Jadi sebetulnya petani-petani sayuran adalah makhluk-makhluk yang luar biasa. Karena biasanya itu rajin mengembara. Kalau di Pangalengan tuh petaninya itu biasanya sampai kemana itu dari Lembang pindah-pindah itu nanam kentang kemana-mana Pak, karena selalu mereka mencari lahan-lahan yang sehat supaya inputnya lebih mudah, kemudian lebih mudah mengendalikannya. Itu untuk Pak Budiono Pak. Oke, terima kasih Prof. Tolar atas jawaban yang luar biasa dan terima kasih juga buat petani di daerah Jawa Tengah pertanyaannya. Sekarang kita langsung masuk ke daerah berikutnya, mungkin yang bisa tanya di daerah Jawa Timur. Coba Jawa Timur. Daerah Jawa Timur ada yang lagi nonton bareng bersama Mas Yasin di sana. Halo? Ya, terima kasih waktu yang diberikan saya.
Saya ini selaku perwakilan petani, mohon maaf, perkenal dulu, nama saya Suherman dari Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam hal ini saya selaku perwakilan dari petani, ini banyak keluhan, Prof, mohon maaf. Ini khususnya di tanaman padi kami, pada saat pemupukan kenapa? Pada waktu kita melakukan pemupukan, itu enggak tambah subur untuk tanaman padinya, tetapi malah ambles. Kayaknya tuh seperti tambah lama tambah kuning terus layu akhirnya mati, Dok. Itu aja ya bisa menjadikan pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Prof langsung saja. Ya, Pak Amil ya, ini petani padi. Jadi biasanya daerah petani tadi yang ini biasanya daerahnya ini daerah sawahnya asem, Pak ini. Ini asem, jadi terutama yang daerah-daerah dekat pantai, ini permasalahannya asam. Jadi kalau Bapak beri pupuk ini tidak akan banyak berpengaruh kalau Bapak asamnya tidak dihilangkan. Jadi orang yang sakit kepala dikasih obat sakit perut yang nggak akan sembuh, Pak. Nah, ini obatnya sebenarnya tidak susah, Pak. Jadi Bapak di sini harus menggunakan pembenah tanah. Jadi Bapak gunakan misalnya ada kompos, ditambah dolomit, ditambah guano, ditambah abu, digabung gitu Pak, kurang lebih makin banyak Bapak berikan makin bagus. Nah, terutama dolomit itu sangat diperlukan karena dia tadi asam, dolomit itu adalah kapur pertanian Pak. Jadi kalau bisa Bapak gunakan sekitar 1 atau 2 ton itu akan sangat bagus. Kemudian tadi salah satu produknya Bapak ini tadi dari FMC, itu kan ada asam humiknya. Asam humik itu pH-nya 12. Jadi kalau Bapak bisa gunakan itu dia digabungkan tadi dikombinasikan, saya kira permasalahan Bapak baru nanti Bapak pupuk. Jadi sama kalau Bapak, kita punya anak, kalau anaknya lagi sakit, terus dipaksa makan, walaupun dikasih makanannya enak, nggak akan dimakan, Pak, karena pasti muntah. Bapak sehatkan dulu sawahnya tadi dengan menggunakan tadi bahan penyehat tanah tadi itu, jadi yang gampang tadi gabungan dari kompos, kemudian tambah dolomit. Kalau ada di Bapak di situ misalnya, saya tahu kalau di Jawa Barat namanya guano, itu kotoran kelelawar, Pak, burung-burung itu akan sangat bagus. Kemudian tadi Bapak gabungkan tadi dengan teknologi yang modern tadi, yang jumlahnya hanya sedikit, yang seperti tadi Pak siapa tadi yang dari mempraktekkan tadi yang penggunaan tadi tanaman sayuran, itu saya kira akan solusi yang bagus, Pak. Itu mungkin Pak Budiono. Oke, terima kasih Prof. Dolar atas jawabannya yang luar biasa. Terima kasih juga atas pertanyaannya dari tim Jawa Timur. Lanjut kita dari daerah Jawa udah, sekarang kita coba pindah ke daerah Sumatera. Nah, ada Pak Ate, Sumatera Barat dari Alahan Panjang. Halo Pak Ate. Sore. Sore, halo Pak. Pak Ahmil, halo. Selamat sore Pak Prof. Selamat sore Pak. Kami lagi nonton bareng Pak Prof ini di lahan bawang. Oh begitu, ya. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah Pak Prof. Oke, sekarang lagi mahal Pak ya? Alhamdulillah udah mulai naik lagi Pak Prof. Ya, kami sangat terkesan sekali nih Pak Prof nih melihat presentasi Pak Prof ini. Ya, perkenalkan nama saya Araci, saya mewakili petani bawang di daerah Kabupaten Solo, Sumatera Barat Pak Prof. Jadi yang jadi pertanyaan kami, kalau misalnya hasil panen bawang kami saat ini sedikit, terus musim berikutnya saya mau menambahkan pupuk kimia lebih banyak, pupuk kandang lebih banyak, kira-kira bagus nggak ya Pak Prof? Itu aja pertanyaan Pak Prof. Jadi sebetulnya kalau sekarang hasilnya kecil, kemudian tahun depan bagaimana? Nah, kalau kita berbicara mengenai bawang itu kan luar biasa Pak, umurnya hanya 60 hari. Akarnya pendek, kecil, banyak. Jadi Bapak kata kunci keberhasilan menanam bawang, pertama Bapak harus menciptakan tempat akar yang tumbuh supaya nyari makan. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan pupuk yang tepat. Jadi kalau Bapak kasih pupuknya banyak, tapi kalau pupuknya nggak pas, itu nggak ada gunanya, Pak. Bapak harus menggunakan pupuk-pupuk yang larutnya cepat, yang diambil cepat. Jadi kalau Bapak gunakan pupuk yang lambat-lambat, itu Bapak udah keburu panen bawangnya, pupuknya belum tersedia. Jadi kalau sekarang hasilnya sedikit, itu satu, sedikit itu apa karena musim, gitu Pak. Kalau karena musim kan nggak bisa diapa-apain. Misalnya bawang itu salah satu penyakitnya kan ada fusarium, Pak. Jadi yang jamur sama ulat. Begitu dia masuk ke dalam bawangnya, nanti bawangnya ada juga bawangnya gede tapi gebos. Jadi Bapak petani bawang, Bapak harus bisa membuat bawangnya itu adalah ngisi, warnanya cerah, kemudian pada saat bawang yang ditanam di lapangan, daunnya tegak Pak. Nggak boleh Bapak mempunyai bawang daunnya lemah sawat.
udah bengkok begitu Pak, nggak boleh. Kalau itu yang terjadi, udah Bapak, udah itu wassalam. Nah, jadi Bapak harus melakukan tadi membenahi di tanahnya Pak. Kemudian yang kedua, setelah dibenahi di tanahnya, Bapak untuk bawang itu perlu main atas dengan main bawah, karena dia umurnya pendek. Jadi, ada pemupukan pembenahan melalui tanah, kemudian juga ada pemupukan melalui daun. Karena kalau daun itu cepat, efektif sekali dalam waktu cepat. Dia langsung, dia kalau dari akar kan dia berliku-liku dulu Pak. Dia dari kalau Bapak melalui tanah, itu tanaman mengambil makanan itu bersama-sama dengan air. Baru sampai ke daun. Bapak lihat tuh kalau tergantung berapa banyak perjalanan yang belok-belok itu. Jadi sama dengan kelok sampai itu Pak, belok-belok gitu baru nyampe ke daun. Tapi kalau melalui dari atas main atas, langsung dia nyampe. Makanya Bapak kombinasikan. Halo Profesor. Yuk. Jagung. Nah, yang kami ingin tanyakan, tanaman jagung kami ini dari awal tumbuhnya bagus karena daerah kami pasang surut. Begitu udah mulai buah yang udah ada isi itu, mulai jamur kering dia. Itu ya umur 50 hari itu gimana solusinya? Gimana Profesor? Penanganannya? Jadi jagung itu sebetulnya tanaman yang termasuk luar biasa dan mudah perawatannya, nggak serepot tadi bawang Pak. Nah, jadi jagung ini pertama ada 2 yang Bapak kerjakan. Tadi satu tadi tanahnya disiapkan dulu dengan bagus dengan menggunakan tadi kalau bisa di sana tadi apalagi daerah pasang surut itu biasanya tanahnya asam, kemudian kekurangan kalium, kekurangan magnesium, jadi penggunaan tadi bahan tadi yang ada gabungan, ada kalsium, ada dolomit sangat bagus, kemudian dicampur tadi dengan bahan yang modern tadi akan sangat bagus. Kemudian yang kedua, kalau dia serangan penyakit, maka ada 2 yang dikerjakan Pak. Satu, Bapak menambah teknologi pemupukan supaya tanamannya lebih sehat, lebih kuat. Nah, terutama itu penggunaan pupuk kalium itu akan menjadi sangat penting sekali dia di sana. Jadi apalagi kalau kaliumnya kurang, itu biasanya nanti tanamannya itu daya tahannya kurang. Makanya itu sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, Bapak tinggal kombinasikan. Saya kira kalau untuk serangan jamur sebetulnya tidak terlalu sulit karena obatnya sudah ada. Beda kalau bakteri tidak ada obatnya. Kalau jamur masih ada fungisida. Itu tinggal tadi kalau yang mungkin yang paling saya tahu kalau jamur itu untuk padi mungkin yang agak susah diatasi kalau bule. Kalau bule itu berarti Bapak memilih bibitnya yang tadi yang memang jangan yang bule gitu Pak. Jadi tadi Pak, jadi satu pertama memilih bibit. Kemudian yang kedua, Bapak menerapkan namanya teknologi adaptasi Pak. Bapak memilih jagung memang yang cocok untuk daerah pasang surut Pak. Nah, informasinya di mana? Bapak boleh tanya, mudah-mudahan teman-teman pertanian di sana bisa bantu. Kalau enggak, nanyanya ke Mbak Google, Pak. Mbak Google itu nggak pernah tidur. Jadi tanya, Pak, jagung yang toleran pasang surut. Nah, Bapak itu. Karena itu yang baru yang lain Bapak benahi. Karena kemudian pasang surut, yang permasalahan utama di pasang surut, itu adalah masalah drainase. Jadi kalau jagung Bapak akarnya kerendam sama air, apalagi asin, wassalam, Pak. Jadi dikasih ilmu apapun, walaupun Bapak berdoa, kita berdoa siang malam, itu tidak akan datang bantuan, Pak. Jadi satu, usahakan tadi kalau dia tanahnya biasanya kalau perlu ditinggikan, tabukan sistem surjan kalau di daerah lain. Kemudian jadi diusahakan si perakaran jagungnya tidak tergenang. Kemudian tadi supaya gembur itu berarti digabung dengan bahan organik, supaya tidak asam ditambah dengan dolomit, supaya ada nutrisinya. Nah, Bapak tidak usah menggunakan dolomit kalau di daerah Bapak misalnya banyak menggunakan, di sana kan banyak pabrik kelapa sawit Pak. Nah, kalau Bapak mempunyai abu sawit, nah itu kalau Bapak bisa kasih 1 ton aja 1 hektar, insya Allah pasti bagus Pak. Itu padinya, jagungnya. Yang pertama itu ada dari Rukia Siregar. Pertanyaannya, di daerah saya sudah sangat lama terjadi sengan, penyakit kresek, dan blas. Ini terjadi apakah ada hubungan dengan pH tanah, hara tanah, atau penyakit bawaan dari bibit? Bagaimana, Prof? Nah, jadi ini ada 2, Pak. Bisa dipilah-pilah juga. Jadi kalau untuk sawah yang biasa, jadi sawah mineral biasa, itu biasanya kalau pada saat kering dia asam, tapi begitu digenangin air, kalau digenangin air, itu pH-nya akan mendekati 7. Jadi pH bisa diselesaikan. Tetapi kalau tadi karena memang dari dasar asalnya dia memang pH-nya asam, tadi karena yang disebut asam-asam, memang pH-nya harus dinaikkan. Jadi kalau yang di sini sebetulnya, kalau hanya kresek dengan belas, itu yang pertama adalah tadi memilih satu padinya dulu yang
tahan blast sama kresek itu ilmunya dulu Pak. Ininya, jangan Bapak tanam yang sensitif. Jadi jangan Bapak menanam padi yang mau Bapak gitu. Ada gitu, oh saya maunya kan tani yang pulen. Yang pulen ini sensitif. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, makanannya harus seimbang, Pak. Terutama perbandingan NPK-nya, terutama kalium, Pak. Jadi petani padi sering sekali mereka karena petani padi ini hitungannya agak mepet-mepet, Pak. Jadi untuk petani padi itu tidak seperti petani bawang tadi, Pak. Kalau petani bawang itu tadi yang dari Padang tadi Pak, kalau begitu dia tanam kena harganya Pak, misalnya tadi 20 ton 1 kilo, harga 1 kilonya 50.000 itu langsung melejit Pak, itu langsung beli mobilnya 3 itu Pak. Tapi kalau petani padi itu dia hemat-hemat Pak. Jadi dia tipis-tipis, makanya dia selalu menghemat. Nah sayangnya yang dihemat itu pupuknya. Kalium itu kan mahal Pak. Kalau urea dengan SP hanya 2.000 1 kilo. Tapi kalau KCL kan kurang lebih 7.000. Nah, jadi satu, kalau Bapak mau menekan blast, tadi pertama Bapak gunakan tadi yang jenis padi yang ini yang agak toleran, kemudian pemupukannya bagus, kemudian tadi Bapak kombinasikan tadi lakukan penyehatan tanahnya juga tadi. Jadi tanah sawah itu rata-rata walaupun tidak asam sudah sakit juga, Pak. Karena tadi banyakkan yang keluar daripada yang masuk. Apalagi kalau jeraminya juga diambil. Yang sisa hanya tunggulnya itu sudah tanahnya diperkosa itu, Pak. Kasihan tanahnya. Nah, jadi ini perlu dilakukan pembenahan ke sana. Jadi satu tadi Bapak gunakan makanya kalau bisa jerami dikembalikan, kemudian abu sekapnya arang sekapnya dikembalikan. Nah, kemudian nanti Bapak gunakan penyehatan tanah dengan menggunakan tadi pupuk organik, kompos jerami dikombinasikan ini. Nah, jadi contoh gini, Pak. Yang banyak dipengaruhi oleh kalium ini, satu adalah Bapak itu berkaitan ada dua sebetulnya penyakit blast dengan kresek, Pak. Ada dua unsur yang di sana yang berperan penting. Satu namanya kalium, yang kedua silika. Nah, jadi unsur yang paling banyak di serat tanaman padi bukan kalium, Pak, adalah silika. Itu kurang lebih 7%. Silika itu banyak di dalam sekam, Pak, gabah. Makanya kalau sekam dibakar, kemudian sebelum jadi abu disiram, itu jadi pim, Pak. Bisa dibikin menggosok piring, Pak, karena mengandung silikanya tinggi. Kemudian kalau sekarang pertanyaan yang sekarang Bapak, pernahkah Bapak ini memupuk tanamannya dengan silika? Alhamdulillah biasanya jarang Pak. Betul. Nah biasanya pemupukan silika itu dilakukan adalah secara alami. Satu menggunakan jerami atau tadi sekam. Jerami itu kandungan silikanya 3-5%. Jadi kalau Bapak kembalikan jeraminya ke sana, apalagi kalau bisa dikomposkan, maka kebutuhan silikanya sudah akan tercukupi. Kemudian tadi pemupukan kalium. Pemupukan kalium itu terutama saat mulai si tanamannya itu mulai pembentuk anakan produktif, Pak. Kalau tidak kaliumnya, Pak, misalnya gini, Bapak oke, sekarang karena dihemat, kasih urea saja, kemudian kasih P saja, apa yang terjadi? Maka tanaman Bapak biasanya itu akan tumbuhnya subur, gembur, Pak, itu, tapi lembek. Kemudian dinding selnya tipis, banyak airnya, manis. Karena manis, maka pasti dipastikan banyak serangan worm. Karena manis. Kemudian ada juga mereka tadi cara memupuknya salah, Pak. Tadi kan memupuk itu tadi kan 4 sehat, prinsipnya kan 4 sehat 5 sempurna. Artinya Pak, makanan itu dimakan tanaman sekaligus. Tapi ada salahnya kadang-kadang petani gini, Pak. Jadi petani hari ini dia punya uang beli urea, Pak. Pupuk ureanya. Nanti kapan-kapan minggu depan ada uangnya kasih SP-nya. Kapan-kapan minggu depannya baru kasih kaliumnya. Ini tidak pas, Pak. Itu sama seperti Bapak minum kopi. Pertama-tama ambil kopinya ditelan, kemudian 2 jam kemudian ambil gulanya ditelan, kemudian 1 jam lagi baru minum airnya, baru lari-lari. Jadi diaduk di dalam. Nah ini juga banyak salah di dalam pemupukan. Jadi makanya tadi pemupukan itu harus tepat cara, tepat dosisnya, tepat cara pemberian pupuknya. Efektif gitu Pak. Mungkin itu Pak itunya. Bagaimana mengatasi layu fusarium nih Prof? Karena kan itu layu fusarium salah satu ciri ketika tanah tersebut sakit juga dia mengandung banyak penyakit mungkin ya Prof. Nah, ya, mungkin mohon penjelasannya Prof mengatasi tersebut. Ini ada tambahan satu lagi tadi untuk petani padi Pak. Jadi ini tadi karena kita berbicara penyakit itu kan berarti kan tidak kelihatan Pak. Itu makhluk halus. Nah biasanya petani itu sering sekali dia mengobati tanamannya menggunakan insektisida atau pestisida, bukannya mengobati tapi menyebarkan penyakitnya. Kenapa? Karena dia biasanya dia nggak mau capek. Dia untuk melarutkan pestisida, insektisida menggunakan air yang ada di lahan, Pak, yang di sawah. Padahal sawahnya sudah terserang penyakit, sudah ada bibit-bibit, kemudian disemprotkan. Maka alhamdulillah itu nanti tanaman yang sehat menjadi sakit, Pak.
Itu tadi perlu diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana untuk layu fusarium? Ini tanamannya tanaman apa nih Pak? Apakah bawang, cabai, tomat, jahe? Ini kan penyakitnya layu fusarium semua nih. Tapi intinya kalau fusarium kan sebetulnya satu Pak tadi. Jadi kalau Bapak petani sayuran, salah satunya adalah tadi menerapkan tanamannya kalau Bapak ingin menekan, salah satunya adalah menekan terjadinya penyebaran penyakit tular tanah. Jadi makanya dia penggunaan mulsa plastik atau tanaman mulsa itu akan sangat membantu. Kenapa? Jadi biasanya penyakit-penyakit layu, fusarium atau ini biasanya akan sangat berbahaya, terutama di dataran tinggi. Biasanya kalau misalnya tidak hujan beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, hujan pertama itu adalah berkah dan bencana. Berkah kenapa? Karena tanaman akan dapat air. Bencana kenapa? Karena nanti percikan tanah yang dari tanah itu akan memantul, dia kena daun. Nah itu nanti daunnya akan langsung terinfeksi fusarium. Bapak kalau telat 2 hari, kalau Bapak misalnya menanam mentimun, telat 2 hari, Bapak hari ketiga datang, insya Allah itu sudah habis Pak daunnya. Karena fusarium cepat sekali berkembangnya. Nah, jadi pertama, bagaimana teknologinya tadi? Pencegahan Pak. Pencegahan tadi adalah kultur teknis. Kultur teknis Bapak siapkan lahannya dengan bagus. Kemudian kalau ada varietas yang tahan, toleran terhadap fusarium digunakan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak tadi pandai-pandai menggunakan pestisidanya. Jangan telat. Telat 1-2 hari, beda hasilnya. Karena ini kan cepat sekali. Jadi adalah fusarium ini salah satu penyakit yang ditakuti. Jadi ini juga di bawang ini, bukan di yang lain-lain. Tapi yang pasti lebih berbahaya yang penyakit layu tadi, layu oleh bakteri itu lebih berat karena tidak ada obatnya. Kalaupun diobati dengan bahan-bahan yang mengandung antibiotik itu dosis tinggi, tapi biasanya juga tidak begitu efektif karena sudah masuk ke dalam. Jadi satu pencegahannya di sini. Mungkin itu Pak ininya Pak. Jadi ini kultur teknis tadi dengan bagus, kemudian dikombinasikan dengan penggunaan obat-obatan yang secara bijaksana, begitu. Kemudian lakukan pergiliran tanaman, pilih bibit yang tadi kalau bisa lebih toleran, kemudian jarak tanam Pak. Jarak tanamnya jangan pada musim hujan itu agak dijarangin karena supaya sirkulasi udara bagus, karena jamur itu semakin lembab dia semakin dihantam. Jadi kalau Bapak bisa gunakan tadi mulsanya mulsa perak supaya pantulannya lebih kencang. Jadi dia biasanya akan berkurang. Gitu Pak. Prof, kalau misalkan dengan kondisi tanah yang sehat, apakah masih memungkinkan layu fusarium hidup di bawah tanah, Prof? Ya hidup di sana Pak. Jadi sebetulnya di layu fusarium selalu ada karena dia selalu endemik di sana. Di dalam tubuh kita juga banyak penyakit Pak. Cuma penyakitnya itu menunggu kesempatan menyerang. Begitu kita lemah dia bangun Pak. Itu namanya dia menggunakan 2 Pak. Ada yang disebut dengan defensif strategi dan ada offensif strategi. Jadi ada yang agresif dan ada yang defensif. Jadi kalau kondisi tidak memungkinkan dia bertahan Pak, tidur. Ribuan tahun dia tidur nunggu di situ Pak. Tapi begitu kondisi lingkungan bagus, dia langsung Pak agresif memperbanyak diri secepat-cepatnya. Begitu. Oke. Jadi penyakit selalu ada Pak, nggak pernah hilang itu. Sama juga di dalam tubuh kita juga selalu ada penyakitnya. Cuma penyakitnya saat ini dikalahkan sama yang baik-baik Pak. Jadi sebetulnya di dalam tanah itu ada 3 kelompok mikroba Pak. Satu mikroba yang baik, yang menguntungkan. Kemudian ada mikroba yang jahat. Kemudian ada yang mikroba tidak menguntungkan, tidak jahat. Nah, biasanya kalau tanah didominasi oleh mikroba yang baik, mikroba yang jahatnya minggir, Pak. Jadi kalau Bapak menanam tanaman sepanjang tahunmu itu aja terus dikerjain, maka dominasi pertambahan mikroba yang jahatnya semakin banyak. Lama-lama yang baiknya menjadi sedikit. Nah, sekarang bagaimana mengembalikannya tadi kultur teknis. Nah, ini kalau mungkin konteksnya agak berbeda. Ini bagaimana caranya? Salah satunya tadi Pak menambahkan mikroba ke dalam. Itu yang disebutkan dengan penggunaan pupuk hayati atau biofertilizer yang pas. Supaya dominasi pupuk tadi mikroba yang bagus menjadi dominan gitu Pak. Siap. Itu masuk Prof. Teman-teman bisa klik continue atau lanjutkan. Itu akan masuk ke dalam survei yang kita berikan. Nah, selanjutnya bagi teman-teman petani yang tertarik dengan teknologi FMC, dengan teknologi cerdas, teman-teman bisa datangi retailer terdekat atau hubungi petugas FMC yang ada di daerah setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih banyak Prof. Tualar atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Terima kasih karena dengan ini kita semua sadar akan pentingnya tanah sehat di Indonesia dan bahwa tanah di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hampir 90% sakit.